Baik, perkenalkan nama saya Dermedi Febrianto, dari siswa Analytical and Data Science dari batch 14. Di sini saya akan mempresentasikan terkait project saya yaitu Health Insurance Exploratory Data Analysis. Yang pertama, introduction. Asuransi kesehatan itu penjagaan finansial yang penting dalam menjaga kesejahteraan kita dalam kesehatan. Namun tidak semuanya pemegang polis atau asuransi itu sama gitu. Jadi dalam artikel ini kita akan mengeksplorasi bagaimana data asuransi kesehatan itu bisa digunakan untuk menganalisis perbedaan profil masing-masing antara perokok dan non-perokok. Lalu mengapa sih data asuransi itu penting? Data asuransi itu nggak sekedar statistik angka-angka gitu. Jadi kalau kita explore gitu, kita bisa mendapatkan insight-insight yang lebih gitu. Jadi seperti mengidentifikasi resiko kesehatan yang berbeda, lalu pengembangan kebijakan yang lebih tepat, pendidikan dan kesadaran kesehatan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu ini ada dataset explanation-nya. Untuk variabelnya ada 7, itu 7 dan terdiri dari numerical dan categorical variabel masing-masing. Jadi bentuknya ini 7 kali 1338. Lalu untuk research question-nya, ini untuk objektifnya itu yang pertama ini IDE dan data visualisasi. Yang kedua ini hipotesis testing. Untuk IDE-nya dan data visualisasinya kita perlu importing dulu libraries package-nya yang diperlukan di Python. Kita pakai NumPy, Pandas, dan Matplotlib serta Seaborn. Pertama kita load untuk datasetnya ini dari uh, final project probability yang ada di PDF-nya itu. Jadi kita load dulu datanya. Lalu untuk shape-nya itu tadi 1338 kali 7. Lalu untuk data type-nya ini ada yang integer, float, dan object juga. Numerical dan categorical variable. Lalu untuk tipe data yang memiliki perbedaan bisa kita cek juga. Lalu ini untuk mentransform index object ke series dan groupingnya berdasarkan data type-nya. Lanjut, kita perlu juga yang namanya data cleaning. Apakah ada missing values juga di situ? Di dataset ini tidak ada missing value. Lalu kita bisa lanjut. Kalau sudah itu distribution numericalnya. Nah, untuk mendapatkan statistik deskriptifnya itu kita bisa pakai sintaks data.describe. Jadi kita bisa tahu count-nya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, maksimal dan minimalnya juga berapa, itu kita bisa tahu. Tapi ini untuk yang numerical atributnya aja. Lanjut, kita perlu mendefinisikan suatu fungsi buat nunjukin summary dan densitas dari numerical datanya itu sendiri. Jadi ini untuk functionnya, function yang perlu kita tunjukkan buat menunjukkan summary dan density-nya, distribusinya juga. Terus kita juga lupa buat nunjukin box plot buat ngitung besaran skewness-nya dan ngitung apakah ada outlier-nya. Lanjut, sekarang kita perlu melihat distribusi dari kolom umur. Untuk distribusi dari kolom umur, lalu secara observasi usia penggunanya itu diperkirakan menyerupai uniform distribution dengan rata-rata 39,2, mediannya 39, dan usia terendahnya adalah 18 dan tertingginya adalah 64. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut serta median, maka dapat dikatakan bahwa mean lebih dari median, sehingga distribusinya itu di atas dapat dikatakan right skew atau positive skewness. Di sini tidak ada outlier-nya. Selanjutnya ini kita catat umur tertinggi.
Nah, umur tertingginya yang nampak ada sebanyak 22 orang. Lalu untuk BMI distribusinya kita bisa gunakan box plot. Untuk observasinya, distribusi BMI ini secara kasar mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 30,66 dan median sebesar 30,4. Ada outlier sebanyak 9 dan BMI tertinggi di AMT adalah 53,13. Individu dengan BMI tertinggi paling tidak sehat berdasarkan data yang tersedia. Juga termasuk salah satu yang paling muda, laki-laki 18 tahun namun bukan perokok. Dia membayar premi kurang dari rata-rata juga, tetapi signifikan lebih banyak daripada median biaya. Ini sesuai dengan pemahaman dasar kita terkait aturan underwriting-nya. Lalu ini ada analisis variabel kontinu yang seseorang dengan PMI di atas 25 dapat tagihan kesehatan di atas 16,7 K, atau seseorang di bawah PMI di bawah 25 itu mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 K. Ini untuk kondisional buat ngecek PMI-nya serta charges-nya. Ini kita perlu filter dari data frame-nya. Ini ada perlu filter yang di atas 25 dan di bawah 25. Nah, secara kesimpulan yang di atas 25 itu lebih banyak gitu. Lebih banyak sebanyak 283. Sedangkan yang di bawah 25 itu ada 51 orang. Jadi secara probabilitas yang di atas 25 itu lebih mungkin untuk membayar lebih dari 16,7 K dibandingkan yang di bawah 25. Jadi begitu kesimpulannya. Lalu ini untuk tagihan distribusinya. Ini untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lanjut untuk observasinya, distribusi biaya tagihannya ini asuransi sangat miring ke kiri ya, karena median kurang dari mean dengan nilai rata-rata sebesar 13.327,4.223 dan median sebesar demikian. Biaya terendahnya juga demikian dan biaya tertingginya juga sebesar 63.770 sekian. Dari 1.338 tersebut terdapat 139 nilai yang dianggap sebagai outlier. Jadi cukup banyak outlier juga di dalam pengecekan charges-nya ini atau biayanya ini. Terus peserta yang dikenakan premi tinggi adalah seorang perempuan berusia 54 tahun dan memiliki PMI yang cukup relatif tinggi, menunjukkan banyak yang obesitas. Sedangkan individu dengan PMI tertinggi atau obesitas itu salah satunya yang paling muda itu jenis kelamin laki-laki berusia 18 tahun dan tidak merokok. Dia membayar premi lebih rendah daripada rata-rata, tapi jauh lebih tinggi daripada median. Hal ini sesuai dengan pemahaman dasar tentang aturan underwriting, penilaian risiko dalam asuransi, di mana premi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, merokok atau tidak. Ini distribusi atribut yang kategorikal ya. Kita perlu mendefinisikan suatu fungsi. Ini fungsinya untuk pie chart. Lalu ini untuk gendernya. Cara gender relatif kurang lebih sama, tidak terlampau jauh perbedaannya di antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk laki-laki itu 50,5%, sedangkan perempuan 49,5%. Sedangkan untuk yang rokok, dari yang rokok, customer dari insuransinya itu lebih banyak yang tidak ngerokok. Dan untuk berdasarkan gendernya kurang lebih sama. Lanjut. Nah, ini untuk smoker pie chartnya. Untuk yang indeks no ini lebih banyak 9,5% dan yes-nya 20,5%. Lalu untuk bar plot, ini bar plot buat smoker atau perokok terhadap biaya.
Jadi biaya untuk orang rokok itu lebih tinggi. Nah, ini untuk cat plotnya buat melihat distribusi dari perokok terhadap biaya yang ditanggungan di asuransi. Nah, ini untuk regionnya. Untuk region yang terbanyak ialah Southwest, Southeast. Ya, untuk Southeast itu tertinggi dengan capaian 27,2% atau 363 poin. Ini untuk banyaknya anak pemilik anak, yaitu lebih cenderung banyak yang belum punya anak dalam customer asuransinya. Lalu untuk pair plot digunakan buat untuk pairing antar column-nya, bagaimana korelasi dan distribusinya mereka seperti apa. Nah, ini scatter plot buat age versus charges. Lalu ini korelasinya, kita tahu korelasi dari beberapa column atau variabel cenderung secara keseluruhan memiliki korelasi yang tidak cukup signifikan gitu. Jadi korelasinya terbilang rendah. Hanya smoker terhadap biaya saja yang memiliki korelasi yang cukup tinggi, yaitu 79%. Ini untuk hipotesis testingnya. Ini untuk mengambil kesimpulan dari data sampel, membantu kita buat explore pertanyaan tentang distribusi dan korelasi antara atribut yang berbeda dalam dataset kita. Proses ini melibatkan pengujian hipotesis buat memutuskan keputusan yang didasarkan pada analisis statistik. Pertama, rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, uji statistik dan uji statistik yang sesuai, terus nentuin tingkat signifikansinya, mengumpulkan data dan menghitung nilai statistik uji. Lalu nentuin probabilitas yang terkait dengan statistik uji di bawah hipotesis 0 menggunakan distribusi sampling dari statistik uji. Yang keenam, membandingkan probabilitas yang terkait dengan statistik uji dengan tingkat signifikansi yang ditentukan. Lalu ini untuk yang case yang pertama, apakah biaya tagihan orang yang merokok berbeda secara signifikan terhadap orang yang tidak merokok? Jadi kita untuk yang step pertama perlu mendefinisikan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya untuk mu S sama dengan mu N, mu S tidak sama dengan mu N. Nah, ini untuk mu S-nya itu rata-rata keseluruhan dari tagihan perokok yang ada pada dataset. Dan untuk mu N-nya rata-rata keseluruhan dari tagihan non-perokok yang ada pada dataset. Untuk yang step kedua, memilih uji statistik dan koresponden tes statistik yang tepat. Nah, ini kita dapat memilih dua sampel t-test sebagai tes statistik dan statistik tes yang sesuai. Nah, ini level signifikansinya itu sebesar 0,05. Lalu kita mengumpulkan data dan menghitung nilai tes statistiknya sesuai dengan definisi atau program yang ada di tab shell ini. Nah, ini number of smokernya, variansinya, dan juga number of non-smokernya juga kita ketahui. Dan juga variansi tagihan non-perokoknya juga kita udah dapat. Dari sini kita import skypy.stats import di test ini, kita bisa tahu di statistiknya berapa, yaitu sebesar min 32,75. Lalu untuk p-value-nya 5,89. Nah, step 5-nya tentukan probabilitas yang terkait dengan statistik uji di bawah. Hipotesis 0 menggunakan distribusi sampling dari tes statistik uji. Nah, untuk step yang ke-6, bandingkan probabilitas yang terkait dengan statistik uji dengan tingkat signifikansi yang ditentukan. Pada tingkat signifikansi 5% atau alfanya sama dengan 0,05, p-value-nya berada di bawah 0,05. Sehingga secara kesimpulan testing ini kita
gagal buat menolak hipotesis nolnya dan menyatakan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, rata-rata biaya bagi perokok dan bukan perokok tidaklah sama. Oleh karena itu, biaya bagi orang yang merokok memang berbeda secara signifikan dari orang-orang yang tidak merokok. Nah, ini untuk yang secara PMI-nya kita cari tahu signifikansinya terhadap perempuan kurang lebih sama. Secara kesimpulan, kita langsung secara kesimpulan saja. Jadi kita tidak menolak hipotesis nolnya dan nyatakan bahwa pada tingkat signifikansi 5% rata-rata BMI pria yang diasuransikan dan wanita adalah sama. Oleh karena itu, BMI pria tidak berbeda secara signifikan dari BMI wanita dalam data kita. Nah, ini untuk proporsinya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya, seperti yang sebelumnya. Lalu ini untuk referensinya dan untuk uh, dan untuk program atau Jupyter Notebooknya ada di GitHub yang telah ditautkan di Medium saya. Mungkin begitu saja penjelasan singkat project probability saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.